Baik, kita langsung ke narasumber yang ketiga. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, Bu Rika Fatimah PhD. Selamat datang. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa ketemu lagi dengan beliau. Ini beliau selain dosen UGM, juga beliau dosen pembimbing mahasiswa dan para alumni Amfara ini. Luar biasa, alhamdulillah. Menggagas G2R ya, Bu ya? Global, gotong, royong, Masya Allah. Terima kasih, Dr. Rika. Alhamdulillah, Masya Allah, sehat selalu. Amin. Baik, karena waktunya sudah ini sebetulnya sudah agak sedikit ya. Kami langsung saja persilakan pada beliau ke Bu Rika Fatimah PhD. Silakan. Baik. Saya langsung upload ya. Insya Allah ini tidak akan melebihi batas waktunya, itu 2 hari. saya di briefing dapat waktu 48 jam begitu ya, siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang begitu. Baru mau mulai saya sudah mendapatkan aura harus cepat ya Pak Agus ya. Baik. Insya Allah saya bisa cepat. Semoga nanti misalnya nanti ada pertanyaan, saya sepakat nanti kita bisa lebih bersilaturahim di diskusi. Sesuai dengan TOR, sebelumnya saya juga menyapa ya, jadi keburu-buru lupa menyapa ini kepada Bu Siti. Terima kasih silaturahimnya juga Pak Wiji ya, yang tadi narasumber, mohon maaf saya belum bisa menyimak, insya Allah ada rekamannya akan menyimak. Juga Pak Krisna ini milenial ya, pokoknya nggak jauh beda sama saya ya. Gitu deh ya, oke. Kemudian ada kalau di poster ada Mbak Fadila, tapi ini sekarang jadi Pak Agus begitu moderatornya. Kemudian sahabat saya, alhamdulillah Pak Sugeng, matur nuwun silaturahimnya. Juga saya dapat bisikan ini Bu Siti dari salah satu mahasiswa berbakatnya Mas Arif ini, ada Pak Mutasin begitu ya. Kemudian juga saya menyapa teman-teman dari Perserikatan BUMDesa Indonesia, ada Pak Rudolf, dan juga dari beberapa mahasiswa UGM diwajibkan untuk hadir. Pokoknya kalau ada majelis yang baik itu sebisa mungkin kalau memang ada waktunya kita hadiri begitu ya, karena di situ rahmat dan hidayah biasanya sangat dekat dengan kita, insya Allah. Baik, langsung saja. Kalau tadi Pak Krisna, saya suka Pak Krisna ini, saya juga sedang menghadapi generasi Z ya, yang minta VR dan ternyata harganya mahal sekali begitu, VR-nya untuk anak 10 tahun. Nah ini memang luar biasa. Kita semangat dan yakin bahwa rezeki itu ada. Sehingga di sini sesuai dengan TOR, saya juga ingin menyampaikan sebagaimana yang diamanahkan strategi bisnis. Kalau tadi mungkin dari beberapa narasumber strategi bisnisnya dari perspektif yang berbeda, maka di sini saya bertugas untuk menghadapi milenial begitu ya. Alhamdulillah masih dianggap milenial gitu. Kemudian dan pandemic disruption itu seperti apa? Terima kasih untuk tim sekretariat yang sudah membantu menyusun. Kemudian sedikit perkenalan, saya Rika Fatimah. Kemudian sebelum di Indonesia bergabung dengan UGM, saya lama di Malaysia, mulai dari sekolah sampai kemudian bertugas menjadi dosen ekspatriat di sana, sehingga beberapa silaturahim terjalin dan insya Allah bermanfaat untuk ketika kembali ke tanah air. Kemudian pada saat ini saya bertugas juga selain di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di level rektorat untuk, tapi benar ini Pak Agus, Bu Siti, memang dekat dengan milenial karena kebetulan menjadi salah satu task force di program wirausaha mahasiswa. Dan ini open for any students. Jadi nggak hanya untuk Gajah Mada, silakan Anda mencari teman yang Gajah Mada, kemudian menjadi
tim member begitu ya. Yang penting ada mahasiswa UGM-nya, kemudian bisa mengajukan dan itu ada fundingnya juga untuk berwirausaha. Kemudian selain itu saya juga diamanahkan alhamdulillah bersama-sama teman-teman desa untuk di Sekretariat Global Gotong Royong Entrepreneur yang sekarang juga sedang digodok begitu kelembagaannya. Ini beberapa bagian atau alur yang saya petakan dari TOR. TOR-nya ini luar biasa. Saya sepakat Pak Krisna tadi, memang Hampara ini memang visionernya luar biasa, sehingga saya semangat sekali nih tadi memviralkan sambil nunggu gitu, ayo join ini maju. Disruption itu seperti apa, kemudian ada beberapa best practice dari teman-teman desa di DIY khususnya, kemudian penutup. Baik, yang pertama layaknya dosen ini Bu Siti, Pak Sugeng, Pak Agus, pasti kita masuk dengan definisi dulu ya, artinya supaya kita mempunyai cara pandang yang sama, walaupun saya yakin semua memiliki pemahaman yang universal gitu. Jadi kalau kita tambahkan di situ ada add-on global gitu kan, tadi judulnya adalah strategi bisnis dan seterusnya. Jadi strategi itu apa sih? Pendekatan, bagaimana kita approaching gitu ya, seperti approaching calon istri, calon suami itu kan macam-macam ya usahanya, mulai dari berdoa, ikhtiar, mencari restu, sehingga semua gagasan perencanaan, even the execution. Tetapi bedanya ketika kita talking about global itu tidak hanya sekedar kita put in a platform yang itu bisa diakses luar, tetapi sebetulnya bagaimana kita bisa keluar dengan satu entitas, single entity, dan Indonesian not yet have. Bukannya belum punya ya, tapi bukannya tidak punya, tapi belum punya. Kita belum ada entitas yang kuat begitu. Dan ini adalah salah satu waktunya bagaimana kita bisa bersama-sama mewujudkan itu. Kemudian bisnis itu apa sih? Sepertinya bisnis is dirty ya, menghalalkan segala cara dan sebagainya. Sebetulnya by definition bisnis itu adalah sangat mulia ya, karena Nabi kita juga seorang pedagang, is a perfect business person. Karena di situ adalah intinya semua kegiatan, nggak bisa di ini ya ternyata. saya mau kasih sorot gitu. Tapi kursor saya kelihatan ya, insya Allah. Semua kegiatan oleh seseorang atau organisasi, artinya berjamaah beberapa orang, mencari laba, yes, itu ya, pasti, ya. Tetapi mencari labanya seperti apa? In a good way, yaitu satisfy people need. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi dengan sifat-sifat mulianya, amanah, fatonah, smart dan sebagainya. Sehingga beliau sampai-sampai pada saat itu di investor itu ya pada zaman itu datang beramai-ramai sehingga bisnisnya sangat luar biasa. Sehingga bisnis itu adalah good ya. Yang tidak baik itu mungkin pendekatan-pendekatan lain seperti sosialis, kapitalis dan sebagainya. Kemudian keyword yang ketiga dari judul ya, milenial. Nah, ini saya dengan Pak Krisna, makanya saya bilang saya hampir loh, saya 197 sekian. Nah, kalau 71 jauh, enggak beneran. 7 sekian mepet sekali, sehingga saya seniornya milenial ini, hampir aja ya, hampir. Ini adalah mereka-mereka yang lahir di 1980 sampai 1995, dan ini sangat dekat juga dengan generasi Z pasti. Yang keempat ya, kata kuncinya adalah disruption. Apa sih disruption? Tadi saya rasa mungkin sudah dijelaskan narasumber pertama, juga narasumber berikutnya. Ini saya ambil dari sumber lainnya ya. Intinya adalah memadatkan. Disrupt itu bukan distraction. Bukan menghancurkan, bukan menghilangkan. Jadi memadatkan. Jadi dipadatkan aspek ruang dan waktu. Bukan kemanusiaannya yang dipadatkan. Kemanusiaannya lebih luas. Nah, kadang-kadang yang kalau kita sering diviralkan begitu ya, yang jauh disapa, udah makan belum, selamat siang, selamat ulang tahun, suaminya di depan, woi makan woi, wah ini curhat ini di depan kita, ya ambil sendiri ya misalnya gitu. Itu kan sering terjadi ya, as a joke gitu, di viral-viral. Nah, ini yang dimaksudkan kita itu memadatkan tapi bukan menghilangkan. Nah, yang di real itu kebanyakannya seolah-olah kita sudah merasa kehadiran kita secara online, secara padat itu sudah mewakili the being, human being-nya. Nah, ini yang salah kaprah tersebut ya. Artinya humanity dia tetap rules ya, karena kita khalifah. Kita adalah yang diamanahkan, makhluk tertinggi, makhluk termulia. Kita harus itu, bukan gadget, bukan TikTok, bukan YouTube. Itu just tools.
Itu adalah salah satu kemajuan peradaban dari manusia. Kita yang memajukan itu. Sehingga di sini ada diliput oleh kagama.co.id begitu. Bagaimana pandemi COVID-19 ini mengembalikan fitrah bisnis yang memanusiakan manusia, itu menjadi penting. Kemudian ketika kita talking about platform online dan sebagainya, pastinya banyak manfaat ya. Artinya seperti sekarang ya, ini pastinya yang bergabung juga ada banyak berbagai, bukan hanya dari Jogja, dan itu tadi disampaikan narasumber yang kedua, free ya, freemium, kita tidak perlu pesan tiket dan sebagainya, tapi bisa bertatap muka, knowledge-nya tersampaikan. Itu adalah esensinya ya. Tetapi kadang-kadang ketika kita berbicara bisnis, seolah-olah ketika sudah masuk ke online, begitu ya, itu selesai semua. Oke, yang penting saya udah ada online. Kemudian tiba-tiba mengharapkan, oke, omset naik, dan seterusnya, dan seterusnya. Mungkin di awal-awal ya, tapi sekarang, every second itu ada hundreds produk-produk yang sama berjejalan ke customer, begitu. Sehingga intinya adalah sama aja dengan kita offline, bahkan persaingannya lebih kencang, begitu. Sehingga yang perlu dibangun apanya? Platformnya as alat tadi, kepadatannya atau humanity-nya. Sehingga di sini, mohon maaf, anak saya, produk generasi Z, kalau masuk suaranya mohon maaf Bapak Ibu. Jadi di sini yang perlu kita perhatikan itu adalah bagaimana digitalize capacity-nya, kapasitasnya yang perlu kita perhatikan. Karena dulu merupakan privilege ketika kita bisa masuk akses ke platform online. Sekarang semua udah bisa. Anak SD juga sudah diajarin untuk dagang online, itu luar biasa ya, terutama di Indonesia ini luar biasa, kepesatan untuk berimbang dengan disruption-nya itu luar biasa. But the capacity apakah ikut ya, kedewasaannya apakah ikut, code etiknya apakah ikut. Sehingga di sini nanti saya akan coba memperkenalkan, mungkin bisa menjadi salah satu acuan begitu ya. Ada yang namanya model tetrapreneur. Di dalam tetrapreneur ini kita membangun humanity-nya yang itu berkembang sesuai yang sudah difitrahkan dalam Al-Quran sebagai standarisasi yang itu di berbagai zaman adanya, di berbagai generasi adanya, dia tetap relevan begitu ya. Begitupun dengan Tetra 1, Tetra 2 yang terinspirasi dari standarisasi tersebut. Kita nanti ada Tetra 1, 2, nanti saya akan jelaskan. Tetapi di sini bisa kita lihat ya, krisis ekonomi global sebetulnya tidak akan berimbas langsung pada eksistensi ya, bukan penurunan omset pastinya semua, tetapi yang tutup gulung tikar itu bukan UMKM. Ya Bu, karena kita tikernya juga nggak ada gitu kan, semuanya pada bilang gitu. Tetapi kita UMKM itu sangat agile, kalau tadi disampaikan ya oleh Pak Krisna tadi, agile, oleh Pak Wiji tadi agile atau lincah begitu. Berbeda dengan kalau kita lihat banyak yang tutup itu branding, ya perusahaan-perusahaan besar dan sebagainya, karena dia bisa terkena dampak langsung dari ekonomi global. Kemudian dan kekuatan itu belum disadari, ya disitulah nanti masuk ke trading. Nah, sebetulnya ketika kita bicara tentang digitalisasi, kemudian tentang disruption dan sebetulnya yang berubah itu bukan manusianya, tetapi skill set-nya yang bergeser, gitu. Sehingga bagaimana digitize capacity tadi menjadi masih relevan. Selanjutnya adalah di sini ada Tetra 1 sampai 4 yang merangkum itu semua, bahwa pemasaran itu tidak hanya semata-mata platform online-nya, it's not solution for anything. Ya, itu hanya alternatif, ujung-ujungnya tetap manusianya. Bagaimana kapasitasnya, skill setnya bergeser dan seterusnya. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika Bapak Ibu yang sudah masuk ke online, platform online, menganggap dirinya sudah doing the business, padahal hanya trading, baru jualan, manajerialnya belum ke arah menjaga level loyalty customer-nya, bagaimana communication dengan customer-nya walaupun itu online, itu belum. Yang ada jual selesai. Kebanyakannya seperti itu. Sehingga actually they are not yet doing business. Oke, itu pendahuluannya. Cepat ya Pak Agus ya, saya udah kemeringet ini ya. Oke. Yang kedua, fakta. Jadi mohon ini pendahuluannya kita sama-sama bisa melihat yang sama. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan. Kita lihat fakta-faktanya berdasarkan keyword yang diturunkan dari tematik yang diberikan. Pertama adalah strategi bisnisnya seperti apa before dan after pandemic. Yang pertama adalah
Oke, wis marah dia diremes ya. Sebelumnya sudah, walaupun belum pandemik, sebetulnya era kolaborasi itu sudah mulai bisnis-bisnis berjamaah itu sudah mulai ada ya, walaupun belum terkena pandemik. Tetapi ketika pandemik hits, itu kolaborasinya menjadi lebih ketat lagi ya. Tetapi sebetulnya ketika kita sudah hampir 2 tahun berkolaborasi terus, ini akan menjadi satu keadaan yang statis ya. Oke, kolaborasi bagus, berjamaah bagus, tetapi harus ketika kita ingin mulai talking about business, menaikkan omset dan sebagainya, kita bicara tentang brand personification ya. Bagaimana kembali lagi humanity-nya, karakter-karakter pelaku bisnisnya itu ikut dijual. Dan itu yang membedakan. Karena semua barang itu hampir tidak ada yang nggak bisa ditiru, semua bisa ditiru, apalagi Indonesia itu luar biasa ya. Kemudian kreatif ya, kalau dulu sebelum pandemik itu sering digerakkan ekonomi kreatif ya, policy or guiding principle to be designed yang specifies, berkarakter dan seterusnya. Ini very good. Tetapi ketika after pandemic, kreatif aja nggak cukup. Tadi saya sepakat ya, dan saya rasa kata kunci ini disebutkan juga 2 narasumber sebelumnya, agility. Tetapi agility yang juga adaptif, ya, lincah beradaptasi. Jadi lincah aja tapi dia tetap kekeh dengan apa yang dia mau juga akan repot ya. Tetapi lincah beradaptasi terhadap persaingan, juga kolaborator ya, melalui prospektor, defender, analisa, reaktor dan seterusnya ya. Kemudian ada lagi yang namanya the capital ya, modal. Kalau mau bisnis kita harus modal ya, itu betul ya, dan itu dirasakan sekali. Mungkin di awal-awal masih belum terasa kita perlu modal, tetapi ketika itu sudah berjalan ya, apalagi pasarnya sudah mulai terbuka, kita perlu capital ya. Tetapi kalau sebelum pandemi capital is everything ya, sekarang ketika after pandemi it's not only, tidak satu-satunya itu yang membuat bisnis kita berkembang, tetapi given capital yang itu merupakan pembeda dari bangsa ini, yaitu apa yang diberikan, terhampar hijaunya seperti itu, tanah yang subur. Ini saya sampaikan berulang-ulang ya, supaya ini menjadi awareness dan kita pede gitu loh, bahwa kedesaan kita yang katanya deso, mohon maaf ya, itu sebetulnya it's a diamond ya, atau mutiara bagi negara-negara lain yang mereka nggak punya. Mereka bisa bicara teknologi, bisa bicara kemajuan dan sebagainya. Kalau kita diberikan capital yang sama, we can do it. Tapi coba kita tantangin, bisa nggak buat danau, bisa nggak buat Gunung Merapi, separuhnya aja, plus gempa-gempanya, nggak ada yang bisa. Jadi the given capital itu adalah salah satu sumber baru, yang itu related dengan human resource-nya, yang pastinya mempunyai kualitas yang baik ya. Ini adik kecilnya ini, ganteng ya. Kemudian rezeki, keyakinan, belief ya. Dan Indonesia itu bukan hanya religi belief-nya, tetapi keyakinan terhadap segala sesuatunya akan baik-baik saja itu luar biasa ya. Dan itu sudah terbukti. Saya pernah mendapatkan dari kolega ya pada saat di Malaysia itu menyampaikan bahwa dan itu dalam kajian yang serius Bapak Ibu ya, dalam conference yang international conference, kemudian disampaikan ini adalah konflik-konflik, masalah-masalah di suatu negara yang saat ini negara itu sudah hilang ya, dan konflik itu sekarang happen in Indonesia, tetapi Indonesia tetap eksis. Itu beliau menyampaikannya sudah 10 tahun yang lalu. Kita punya apa? Belief ya, kita ada Allah. Itu yang membuat kita beda ya, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan dasar yang utama, itu yang membuat kita kuat ya. Kemudian ini tadi apa? Udah langsung jalan sendiri ya. Oke. Tadi fakta ya, fakta terhadap strategi bisnis. Sekarang fakta milenial. Untuk masih ingat. Fakta milenial. Tadi sudah strategik bisnisnya, sekarang orangnya Bu. Oke, sesuai Thor milenial yang akan di zoom ya. Milenial ini kalau by definition saya yakin banyak itu adalah jelek sekali nih ininya. Jangan marah ya yang milenial. Self-involved, selfish ya, pokoknya mau independen, ngerti, dan itu happening dengan anak saya ya. Kalau mau dikasih tahu, habis itu salah. Iya, tapi tahu kok. Iya, tahu salah gitu. Independently which often result in their tendency to disregard ya. Jadi agak nyepelein, aku bisa, nggak usah rame-rame, nggak usah ribet lah, udah aku aja. Mereka suka gitu tuh, ya.
tetapi sebetulnya tidak in real, not like, ya. Sebetulnya mereka itu matured wise. Mereka itu dewasa dan bijaksana dengan usianya, ya. Ya nggak mungkin kita samakan kebijaksanaan seseorang sudah umurnya 50, 60, itu kan memang sudah beda ya. Tetapi kebijaksanaan seorang milenial itu luar biasa loh. Kenapa? Mereka punya teknologi ya, punya teknologi di tangan. Tetapi mereka tidak ada kecenderungan, dan ini sudah banyak kajian-kajiannya, bahwa mereka lebih memilih, ini contoh dan itu viral ya, contoh kecil, mereka lebih banyak memilih hotel bukan berbintang dan lebih ke eksploratif, karena mereka merasa uang mereka bukan untuk membeli expensive things, ya. Mereka suka dengan eksplorasi yang ke diri mereka. Ini kedewasaan yang luar biasa loh. Ketika kita selalu dimanjakan dengan kemewahan, pengennya hotel berbintang dan sebagainya, they choose not like that. Backpacker itu trendingnya luar biasa, eksplorasi, ya. Kemudian wirausahawan muda. Kalau dulu ya, pasti ujung-ujungnya pengen kerja di perusahaan mana, pengen kerja sebagai PNS dan sebagainya, which is good ya. Tetapi yang sekarang ini mereka berdikari dan ingin membuka lapangan pekerjaan, ini sampai saya merinding. Itu bagi saya perfect. Artinya dakwah mereka jalan loh. Matured wise society, ya. Itu milenial. Jadi banggalah kalian milenial, terutama yang mepet-mepet dengan milenial. Kemudian milenial are explorers, entrepreneurial mindset, dan inovator. Dan itu saya sepakat, ya. Ketika faktanya itu pun terjadi di Indonesia. Not only me personification, ya. Jadi ketika mereka maju, mereka bukan bangga maju sendiri. Mereka pasti ngajak, ya. Mereka miris melihat adanya pengangguran. Mereka miris melihat ada teman-teman mereka yang masih berpikir besok makan apa, ya. Dan itu masih terjadi, Bapak Ibu. Dan itu terjadi dengan kesadaran mereka, they do something. So not only me personification, itu adalah melekat sebagai karakter milenial yang luar biasa. Terakhir adalah karakternya, they want to be leader. Dan ini keren. Kalau zaman kolonial, wes, jangan marah ya Bapak Ibu yang kolonial, saya juga masuk kolonial kok. Generasi apa nih? X itu kan bisa ke kanan ke kiri ya, bisa ke milenial, bisa ke tidak milenial begitu ya. Kalau kita kan dulu kita lebih cenderung lebih nyaman ya, lebih aman gitu sebagai follower ya. Wes rapopo, nggak usah lah, kamu aja yang di depan dan sebagainya. They are not. Milenial itu pursuing leadership position. Kalau mereka merasa saya bisa ini keahlian saya maju. Dan itu jangan dilihat sebagai yang selfish tadi, yang nggak mau bekerja sama, tetapi they trust themselves, their confidence, which is itu adalah karakter-karakter untuk kita melesat di level global, ya. Karena apa? Tadi kita punya given capital loh. Kalau ini tidak di-lead ya oleh milenial dan generasi Z kita, siapa yang akan nge-lead? Dan mereka ini populasinya lebih hampir 60% di Indonesia. Kalau bukan mereka yang memimpin, masa depan kita akan tergadai. Ini yang perlu kita support. Ya, jadi kalau kita melihat, oh kok ketuanya anak muda, oh kok direkturnya anak muda, biasa karena mereka the biggest population. Kita harus support, ya. Oke, itu tadi adalah fakta dengan milenial. Ya, sekarang kita masuk lagi ke yang next. Kalau kita sudah tahu strateginya before after pandemic, fakta milenial before after pandemic, sekarang kita bicara dengan keyword selanjutnya, disruption itu beneran nggak sih? Ya, atau bisa-bisanya aja, ya. It's about belief ya. Kalau dalam Islam kita selalu bersyukur, dapat cobaan bersyukur, dapat kenikmatan bersyukur, karena pasti ada hikmahnya di situ. Pasti ketetapan Allah adalah sempurna. Intinya itu, ya. Disruption itu adalah real, ya. Pemadatan yang menggeser kemanusiaan, kemudian dianggap menjadi pengganggu dan sebagainya misalnya ya, itu akan real jika ini kita berbicara dalam aspek makro, don't have natural resources given. Jadi negara-negara yang nggak punya natural resources siap-siap aja, ya. Indonesia akan go global dengan leader-leadernya. Kemudian don't have humanists. Tetapi kalau manusianya, leader-leadernya itu tidak ada jiwa kepemimpinan yang berkemanusiaan, artinya khalifahnya di situ tidak turun, bahwa amanah yang diberikan itu adalah given, bukan dia seorang yang membuat, maka ini juga akan menjadi disruption, ya.
Yang terakhir adalah dipastikan segala sesuatunya itu kita punya kepercayaan, kita naikkan ke atas atau ke langit. Nah, disruption itu akan fake ya. There's no way about disruption. Gak ada yang namanya pemadatan, kemudian kalau dengan ini kemudian bergeser, manusia digeser. No, ya. Given Allah natural sources, given mind and network silaturahim, highest technology is fitness to the need of visionary. Jadi disruption itu adalah fake, ya. Artinya mau disruption kayak mau apapun kayak ini adalah kekal. Selama kita punya Allah, selama kita punya akal yang membedakan kita sebagai makhluk yang sempurna dibandingkan makhluk lainnya yang sampai membuat iblis itu marah ya. Sujudlah kamu ya kepada Nabi Adam, itu kan ngamuk dia. Loh, saya api loh. Dia cuma tanah. Itu sampai Allah defending us loh. Itu luar biasa betapa kita istimewanya. Allah itu mempertahankan hakikatnya kemanusiaan itu, gitu loh. Jadi ini merupakan salah satu filosofi yang luar biasa, mind ya di akal itu, sehingga ketika kita bicara teknologi itu bukan hanya tentang nuklir, tentang 5G, 6G dan sebagainya, tetapi bagaimana teknologi itu sesuai dengan keperluan kita dan visi-visi kita. Jadi kita harus bisa merangkai teknologi kita sendiri. Contohnya apa? Salah satunya adalah tetrapreneur. Ya, model tetrapreneur itu apa? Kita bawa ya dari backgroundnya dulu. Yang pertama, di Indonesia ini keberagaman kecil-kecil yang belum besar-besar itu saya sampaikan ya. Ini saya sudah ngebut ya, Pak Agus. Faktanya adalah lebih dari sekarang sudah naik lagi itu jumlahnya 81.000 lebih ya, dan 99.9% itu masih tergerak oleh UMKM. Dan kalau kita lihat di sini jumlah unit usahanya mikro yang paling banyak loh. Itu yang tadi saya sampaikan, highest teknologi, jangan kita kejar, kita lihat oh negara maju udah gini, kita belum begini. Negara maju nggak punya gunung Pak, negara maju nggak punya danau Pak, nggak usah di compare gitu. Everyone mempunyai rezeki yang diberikan berbeda-beda. Itu yang kita olah, ya. Kalau kita banyaknya mikro, kebijakannya seperti apa? Nah ini contohnya ya. Udah tahu mikro, ya. Di situ sudah tahu banyak mikro itu yang dilingkarin dan ini datanya dari pemerintah loh, tahun 2018 walaupun ya. Yang sekarang kok saya belum nemu begitu. Nanti mohon koreksinya kalau mungkin ada perubahan data. Tapi paling tidak ini visualnya. Kalau memang sudah tahu mikro, ya contoh, kalau kita sudah tahu audiensnya adalah anak TK, kita jangan menggunakan bahasa mahasiswa, ya. Jadi kalau kita sudah tahu pengusahanya itu adalah paling banyak adalah mikro, bukan kecil loh, mikro. Maka ketika ini kita melihat di sini ya ada ilustrasi, di sini ada ilustrasi bagaimana yang katanya keadilan itu harus sama ditimbang. Nah, kalau yang anak mahasiswa diketemukan dengan anak TK, ya itu jomplang, ya, karena ukurannya adalah sama. Tapi ketika we talking about keadilan, ukurannya di Islam itu jelas, ya. Contoh waris itu jelas. Anak pertama berapa, anak perempuan berapa, istrinya berapa. Bukan istrinya berapa ya, maksudnya warisannya berapa gitu. Wah, ini nanti sensitif ini. Maksudnya harus benar-benar diklarifikasi. Jadi semua itu terukur, ya. Dan cuman Islam yang punya ini loh, ukurannya itu begitu rigid, kita bisa terinspirasi dari itu sehingga yang namanya keadilan itu tidak semestinya sama, ya, tetapi sesuai ukurannya sehingga ini harus digeser nih, ya, ini harus digeser, bukan yang seperti ini, tetapi yang seperti ini, right measures. Ketika dia punya kemampuan lebih besar, berikan tanggung jawab yang lebih besar, berikan dampak yang lebih besar, ya. Ketika dia kecil, dampingi dia sampai dia pun menjadi lebih besar. Oke, nah kalau yang kayak gitu bisa nggak Bu? Oh Ibu cuma teori. Oh oke, memang mungkin teori ya, tapi kenyataannya di pemerintah sendiri juga sudah melihat itu. Bagaimana ketika Indonesia ini didominasi oleh generasi Z dan milenial ini hampir mencapai 60 ya, kalau ditambah yang post Gen begitu, post Gen Z. 90% produk yang dijual di marketplace itu buatan luar negeri. Jadi kalau ukurannya adalah berapa banyak yang masuk ke platform, ya itu kita banyak. Tapi kalau kita detailkan lagi, produknya yang dijual apa? Ya cuma dia aja. Yang punya platform dia, yang jualan juga dia, ya produknya juga dia. Jadi sebetulnya kita di mananya gitu ya. Sehingga
ketika kita bicara, ketika di breakdown ya, itu tadi kan pasarnya, ya. Sekarang pelakunya. Di sini kita udah pecah duluan. Oke. Di sini pelakunya kita bisa melihat yang paling banyak milenial. Ya, di sini preferensi belanja. Sehingga kalau kita gabungkan slide sebelumnya dengan slide yang ini, pelaku dan pasar itu kebanyakannya adalah pandangan-pandangan generasi muda. Ya, sehingga, nah ini baru pecah. Nah, disuruh pecah malah nggak mau. Yuk, ya, oke. Sehingga, ya, ketika pasar dan pelaku itu adalah orang yang sama dalam tanda kutip generasi yang sama, maka kita harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan, ya. Jadi desa UMKM itu guide anak-anak muda itu untuk berani untuk bangga menjual produk-produk dalam negeri kita, ya. Yang mirisnya saya pernah ikut dalam satu konferensi begitu ya internasional, ada trader ya, trader yang itu sudah masuk ke ekspor dan sebagainya. Mereka berbicara tentang omset. Ketika ditanya apa yang dijual, apa aja deh, yang penting omsetnya kan naik. Ketika di drilling lagi, produknya bukan dari kita, ya. Produknya adalah dari luar yang itu dijual kembali. Tetapi indikatornya adalah omset melesat. Nah, ini hati-hati dengan perhitungan-perhitungan seperti itu. Oke, dadah. Oke, jadi intinya, oh berapa? 5 menit. Oke, baik. Hampir Pak. Baik, intinya adalah bagaimana bisnis, ya, pembangunan, itu kita membangun manusia yang berkehidupan. Jangan jadi manusia mati. TikTok, yes. YouTube, yes. Itu adalah disruption yang diceritakan tadi. Pemadatan yang sudah terjadi dan kita peradaban harus maju ke depan. Tetapi intinya, dan kita ada pegangannya yaitu Al-Quran, rezeki, ilmu, alam, itu adalah given. Ya. Itu given, yang mungkin rezeki ada, ya, ilmu ada, tapi alam not every country punya. Nggak semua mempunyai alam seperti Indonesia. Sehingga salah satunya adalah, Bu, gimana caranya supaya kita bisa membuat satu parameter yang sama, single entity, kemudian bergerak dengan lebih kuat dan luas. Kita ada yang namanya badan usaha milik desa, BUMDesa, ya. Nah, di sana kita bisa bersama-sama masuk. UMKM pelaku itu cari BUMDesa mana sih yang katanya Bu Rika, saya ini semua kita tinggal di desa loh, ya. Jangan dikira kita nggak tinggal di desa, saya di Bantul, desanya Banguntapan, ya. Itu ada BUMDesanya sendiri. Itu kita cari, kemudian kita masukkan usaha kita di situ. Apa yang kita bisa kolaborasikan, ya. Sehingga kita punya gerakan yang tertata dan besar. Oke. Jadi ini tadi, ya, bentuknya. Dan kita bisa lihat di sini salah satu right measures itu adalah standarisasi global gotong royong tetrapreneur. Ini salah satu ilustrasi apa yang saya sampaikan itu bukan sekedar teori, tetapi alhamdulillah sudah terimplementasi dengan visionernya pemimpin daerah kita yaitu Bapak Gubernur yang mengadopsi tetrapreneur ini ke dalam satu program yang namanya G2R Tetrapreneur. Sehingga ini merupakan salah satu best practice. Bapak Ibu bisa lihat ya, ketika biasanya program itu hanya 1-2 dinas begitu ya. Di G2RT ini kita mempunyai banyak kedinasan yang itu bergabung bersama-sama untuk bergotong royong. Tidak mudah ya, dan hasilnya spektakuler. Ini bisa ditanya ini dari desa-desa G2R yang bergabung ya. Tetapi terasa manfaatnya sedikit demi sedikit ya. Karena apa? Kita ingin membentuk sistem. Sistem apa? Satu, pemberdayaan hulu hilir kalau bisa produk. Bukan hanya produk UMKM, tapi produk oleh desa. Kenapa desa? Karena di desa, disitulah ada yang namanya bahan mentah. Jadi bahan mentah apa yang di desa, kita jadikan mereka owner of sources. Sehingga kita berkolaborasi di situ. Pastikan produk kita ngambil bahan bakunya di desa. Kemudian mendidik pasar. Bisnis nggak akan berjalan kalau supply demand-nya tidak jalan. Kalau supply-nya kita, ayo harus begini-begini. Tapi pasarnya dibiarkan, mereka terus berpihak kepada yang lain dan tidak mau mengerti bagaimana susahnya teman-teman kita di desa dan UMKM ini untuk berjuang menembus pasar, maka kita nggak akan kemana-mana. Di sini jiwa sedekah kita munculkan, ya. Jadi sedekah itu bukan hanya sedekah secara real, tetapi secara kepribadian dan karakter melekat. Kemudian setelah itu desanya udah tahu dibantuin gitu, ya, UMKM-nya sudah mau tahu dibantuin, be profesional dong, ya. Sudah tahu banyak orang mendukung, harus baguskan produknya,
harus ikutin peraturannya, ya legalkan usahanya, sehingga kita bergeraknya bersama-sama. Nah setelah itu baru pemerintah mempunyai keberpihakan dan kebijakan. Kenapa? Karena environment-nya sudah jadi, ya, sehingga tidak ada yang namanya top down ketika kebijakan dibuat, baru kemudiannya geger dan sebagainya, ya, sehingga ini akan menjadi natural. Oke, saya nggak napas nih Pak Agus, ya. Oke, lanjut, ya. Dan alhamdulillah Tetrapreneur ini sudah mendapatkan haki, ya, artinya kalau Bapak Ibu nanti ketemu produk-produk G2RT di pasar, entah itu online maupun di mitra retail, dan di situ ada logo G2RT, dan Bapak Ibu tidak mengenali, maksudnya Bapak Ibu tahu ini sebetulnya bukan dari desa ini belum G2RT, itu bisa legalkan, itu artinya kita bisa klaim. Kenapa membuat penipuan publik? Kenapa? Karena dalam G2RT itu tidak mudah. Bagaimana Bapak Ibu di desa itu betul-betul bersungguh-sungguh memastikan, sehingga di logo itu memastikan, menjamin oleh third party dari pihak yang ketiga bahwa produk itu dilakukan dengan bisnis proses gotong royong atau bisnis berjamaah. Artinya ketika Bapak Ibu membeli produk dengan logo G2RT, profit dan manfaatnya bukan hanya untuk satu UMKM, tetapi banyak UMKM juga akan menembus ke pemerintah desa juga, sehingga hasilnya itu betul-betul memberikan dampak yang luas, ya. Dan ini kita support sama-sama. Tetrapreneur sebetulnya bukan yang pertama di Indonesia. Pada saat itu tahun 2012 sampai 2013 itu sudah diimplementasikan di proyek percepatan ekonomi Malaysia, yaitu di Batu Gajah Perak. Bekerja sama dengan beberapa instansi. Kemudian juga sempat saya presentasikan di International Conference untuk Global Social Business Summit, dan Profesor Dr. Muhammad Yunus sendiri yang hadir, ya, ini beliau. Ini saya waktu belum ada kolesterol, jadi agak langsing gitu. Dan ini langsung dihadiri oleh oleh Prime Minister yang pada saat itu Najib Razak. Ini luar biasa, ya. Kemudian ketika saya bergabung di Indonesia, saya sudah mewakili UGM pada saat itu, diundang kembali untuk sharing best practice bersama berbagai model pemberdayaan ekonomi akar rumput, ya, di tahun 2014. Sehingga ini merupakan suatu kesyukuran, ya, artinya ilmu yang bermanfaat itu menjadi lebih luas. Dan pada tahun 2017 dipanggil ke Bapeda, Bapak Gubernur pun mempunyai visi yang sama, ya. Jadi inisiasi beliau ingin ada satu flagship, dan itu melihat kok Korea bisa, ya, dengan gotong royong mereka, kita juga harusnya bisa. Nah, disitulah kemudian Tetrapreneur ini masuk sebagai G2R Tetrapreneur. Ini adalah harapannya dari G2R Tetrapreneur, sangat visioner, ya Bapak Ibu, artinya kita bekerja bukan untuk hari ini, tetapi untuk generasi muda menjadi ikonik global, dan ini sudah diapresiasi oleh koran di Korea, yang pada saat itu merupakan koran nasional. Village Movement Index G2RT merupakan satu gerakan yang bisa diadaptasi oleh semua bangsa. Ini adalah beberapa profil best practice. Ini cepat saja, Pak Agus sudah open mic, mesti sudah habis Bu, habis, baik. Saya cepatkan, ya. Yang pertama merupakan iconic landmark, ya. Global Gotong Royong sudah ada di 21 kelurahan, dan Bapak Ibu di G2RT sudah hadir juga di sini. Nanti silakan kalau ingin memberikan sharing, ya. Kemudian ini langsung disupport oleh Bapak Gubernur juga, luar biasa, karena program G2RT ini merupakan program ideal, ya, sehingga tidak semua pemimpin daerah itu bisa paham. Kenapa? Karena hasilnya tidak instan, dia memerlukan multi years. Kemudian ini juga kita bisa apa produknya, begitu, ya, beberapa produknya sudah ada bersama katalognya. Bukan hanya di DIY, tetapi juga ada beberapa dari desa lainnya. Bekerja sama dengan mitra-mitra termasuk dari PBI. Ini sudah menjadi program unggulan, kemudian langsung didukung oleh pimpinan daerah, diapresiasi oleh dunia, ini luar biasa, ya. Kemudian yang kedua, masuk sebagai kurikulum di program mahasiswa wirausaha di UGM, dan ini salah satu investasi, ya, milenial tadi, ya. Sehingga mereka juga terinspirasi dari situ, masuk dalam mata kuliahnya. Jadi ini mungkin Bapak Ibu dosen bisa bersama-sama, misalnya ada penugasan kerjasama dengan desa G2RT, silahkan, ya. Ini contohnya di MBA eksekutif, mereka mendekati desa-desa G2RT dengan teknologi and operation management. Kemudian di level S1 juga nggak ketinggalan, karena mereka youngsters, ya. Tadi eksekutif memang sudah
mereka yang sudah lebih mapan, eksekutif muda dan seterusnya. Yang ini adalah mereka youngsters membuat bisnis plan. Hasilnya langsung dimanfaatkan oleh desa. Sehingga mereka nggak cuma sekedar ngumpul nilai, gitu. Karya ilmiah juga, Bapak Ibu. Jadi artinya ketika kita betul-betul bersyukur dengan amanah yang dititipkan, dengan ilmu yang dihidayahkan kepada kita, optimalkan, ya, manfaatkan dengan sungguh-sungguh. Outputnya dibanyakkan. Ini sudah ada beberapa kemitraan, Bapak Ibu, dengan mitra retail yang itu juga support UMKM di Jogja. Ya, tidak semestinya harus brand-brand besar. Ini adalah beberapa kemitraan lokal nasional untuk penciptaan pasar non kompetisi, yaitu mendidik pasar di Tetra 2, Bapak Ibu. Kemudian ini tinggal 3 menit, Pak Agus. Kemudian dengan pihak pemerintah pusat, ini dengan kementerian, alhamdulillah juga sudah berjalan. Ketika kita berjamaah, maka rezekinya bukan untuk satu orang, ya seperti ini ya, dimudahkan segala sesuatunya. Bahkan di saat pandemi, ketika segala sesuatunya susah dan sulit, tidak ada yang susah dan sulit untuk Allah, ya. Justru terbuka dengan kemitraan kami, kita berhasil mengirimkan produk-produk ke Turki, tes pasar, kemudian juga ke Kairo, bahkan langsung dengan atase perdagangannya, kita punya ada satu full ya lemari begitu, isinya produk-produk G2RT, dan di sini juga dengan kami ada tokonya langsung yang juga memajang produk-produk G2RT. Ini adalah salah satu acknowledgement ya dari United Nations langsung dengan Mbak Kim Moon pada saat itu di Korea bersama Fakultas Filsafat UGM, juga Semaul Undong. Setelah itu ini juga masuk di SDGs ya, saya rasa ini juga sangat banyak yang topik-topiknya ke arah sana. Semaul Undong juga sangat maju di bidang riset ya, dan itu menggandeng dengan erat rekan-rekan di Indonesia, salah satunya G2RT. Setelah itu yang terbaru alhamdulillah dengan mitra Baitul Mal Muamalat kerjasama untuk 2 tahun ke depan untuk 2 desa, Desa Girirejo dan Pagerharjo untuk Dusun Zakat BMM dengan menggunakan G2RT. Kemudian yang terakhir dengan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan akan ada G2RT Perbatasan, ini luar biasa yang nantinya akan lebih dekat ke pasar. Ini adalah beberapa turunan dari G2RT Indonesia yang tadinya hanya tim 15, kemudian ada berbagai tim ya, namanya tim 17, tim 18, pokoknya tim siap tempur ya, tim siap tempur dan bersemangat. Nah ini ditunggu Hampara ini, Hampara bisa bersama-sama insya Allah. Nah di sini dari NTB saya lihat tadi ada perwakilan dari NTB sudah join sepertinya insya Allah, kemudian juga dengan PBI ya, juga dengan alumni, jadi macam-macam. Silahkan. Kemudian terakhir, alhamdulillah yang kemarin baru saja kita lakukan ini adalah expose industri. Kita menghadirkan kembali walaupun dengan protokol yang ketat sehingga tidak banyak mitra yang bisa kita undang. Sudah berjalan dengan baik dan hasilnya adalah alhamdulillah paling tidak terbuka. Membuka akses itu sudah satu tantangan sendiri ya, dan ini adalah hasilnya di sini. Sebagai program unggulan dilengkapi dengan sekretariat dan ini dalam proses, beberapa pencapaian telah disepakati di expose kemarin baru saja beberapa hari yang lalu. Ini adalah beberapa panduan ya Bapak Ibu, kalau misalnya mahasiswanya disuruh buat skripsi aja Bapak Ibu. Jadi nanti Hampara punya buku khusus implementasi best practice tetrapreneur begitu. Caranya bagaimana bisa akses di YouTube-nya dari pengembangan Direktorat Mahasiswa. Di situ lengkap Tetra 1 bagaimana, Tetra 2 bagaimana, ukurannya apa, lengkap dengan penjelasannya ya. Kemudian kalau mau melihat best practice-nya, kegiatannya seperti apa untuk pengabdian dan komersialisasi bisa di G2R Tetrapreneur Official. Baik, alhamdulillah Pak Agus ya lega. Selesai juga ya. Baik, matur nuwun, mohon maaf kalau terlalu banyak dalam mengambil waktunya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan mohon maaf jika ada segala yang kurang berkenan. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih banyak pada Bu Rika dan mohon maaf nih siang-siang sudah diajak berlari. Mudah-mudahan tetap sehat ya. Dan menarik sekali tawaran yang terakhir, menarik kayaknya anak-anak Hampara harus berkunjung ke sekretariatnya G2R ya, ketemu Bu Rika. Siap, ditunggu Mas Arif ya. Sudah ada Mas Arif.
Satu quotes yang menarik tadi disampaikan oleh beliau adalah Deso is diamond. Nah ini menarik sekali. Baik, walaupun mungkin waktunya tinggal beberapa menit lagi, tapi tetap kita buka sesi diskusi mungkin hanya 1 atau 2. Mungkin nanti kita satu-satu dulu aja melihat waktunya juga ya, barangkali ada yang mau bertanya, langsung sebutkan nama dari mana dan tujukan pertanyaannya untuk siapa biar nanti lebih efektif waktunya. Baik, silakan. Barangkali ada yang mau bertanya. Tidak ada yang bertanya? Bapak Ibu sekalian? Baik. Silakan sebutkan nama dari mana dan ditujukan kepada siapa pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Damis, mahasiswa STEM Farah. Alhamdulillah sekarang ini lagi di kantor Azalea Botanical. Nah, kebetulan ada pertanyaan sih lebih kepada ditujukan kepada Ibu Rika mengenai tentang G2RT. Sebenarnya sudah ketemu sama Kang Arif, tapi pengen menanyakan langsung, penasaran mengenai tentang G2RT ini. Pertama, bagaimana sih bergabung dengan K2RT? Kebetulan kami sedang menggarap proyek yang memang bergerak di herbal dan bisnis. Artinya memang kita produk UKM dan tadi dibahas mengenai tentang BUMDes. Alhamdulillah kita belum bergabung dengan badan usaha milik desa karena kebetulan kita ada di Sidoarjo dan Sleman. Kemarin juga sudah ada kemarin sempat ke dinas koperasi dan UKM sudah menanyakan langsung. Ternyata Sidoarjo belum tergabung. Sidoarjo itu bagian desa dari Sleman, itu belum tergabung dalam G2RT ini. Nah, pengen saya tanyakan bagaimana cara UKM yang kita belum tergabung badan usaha milik desanya dan badan usaha milik desa juga belum tergabung di yang belum tergabung dalam G2RT. Nah, bagaimana kita UKM itu bisa bergabung dalam bentuk support system kayak misalkan tadi izin, karena memang kebetulan kemarin juga mengurus PIRT itu lumayan sampai 6 bulan dan ini kita sedang mau running up, mau uji halal, kita sudah ada pengurusan dan lain sebagainya, sudah masuk tahap pengurusan dan memang itu kembali lagi karena birokrasi dan lain dan sebagainya. Nah, kemarin sedang ngobrol sama Kang Arif, ternyata memang untuk membantu UKM itu sangat support system G2RT ini karena memang langsung kerjasama dinas koperasi dan UKM dan langsung dibawa koordinator, langsung koordinasi dengan gubernur dan program-program pembangunan desa ini. Itu sih, itu kepada Ibu Rika karena memang kebetulan tertarik untuk bergabung. Baik, satu saja pertanyaannya. Baik, langsung ke Bu Rika, silakan. Baik, terima kasih Mas Astriyadi ya. Wah, itu kalau sudah sama Arif udah selesai itu. Arif kok nggak disampaikan lah ya. Loh. Baik, begini ya. Tadi yang terakhir Mas Astriyadi sempat menyimak nggak? Kan tadi itu yang terakhir ada slide yang perluasan G2RT ya. Jadi di G2RT itu belum masuk lagi ya, terlempar beliau. Mungkin nanti bisa ditanyakan atau sharing-sharing nanti dengan Mas Arif tadi ya, atau mungkin nanti bisa japri beliau langsung ya. Baik, ini nampaknya waktunya sudah tidak mencukupi untuk tanya jawab ya, ini panitia sudah. Oh, masuk lagi beliau. Baik, mohon maaf, mungkin saya saya off dulu ya Pak Agus ya, nanti sambil buka terbuka. Baik. Saya singkat menjawab, nanti karena sudah kenal dengan Mas Arif juga, nanti follow up-nya bisa dengan Mas Arif, silahkan nanti disampaikan ke saya. Tapi intinya tadi di slide yang agak terakhir tadi ada yang namanya tim 15, tim 17 dan seterusnya, dan ada yang namanya tim 9 kalau nggak salah ya. Jadi tim 9 ini adalah untuk UMKM yang ingin bergabung dengan syarat, karena ini kita gotong royong ya, brandnya itu adalah gotong royong, kemudian janji kita dan amanah kita ke publik adalah ketika produk itu nanti ada melekat logo G2RT, itu artinya tidak hanya memberikan kemanfaatan ke satu orang, tetapi untuk paling tidak komunitas, itu maka bisa mendaftar ya. Jadi nanti ketika kalau bentuknya itu komunitas, itu paling tidak ada 9 orang yang nanti mempunyai tugas masing-masing. Nanti kita akan ada TOT singkat ya. Sayangnya ini Pak Agus, TOT itu
karena mungkin gratis ya, jadi atau harus dikasih rate ya, satu kali kayak gini 3 juta gitu ya baru serius. Ketika dikasih gratis itu malah nggak serius gitu loh, malah banyak yang bolos. Dikiranya kalau gratis itu kemudian asal-asalan begitu. Nah ini juga apa, husnudon ya, sangka baik, bahwa tidak selamanya orang yang baik hati bukan maksud saya punya baik hati, tapi tidak selamanya ada program yang baik dan itu memang betul-betul diniatkan untuk kemaslahatan umat, itu kemudian apa adanya, tidak ya. Jadi untuk mereka yang mempunyai kapital kita cas ya, tetapi kalau memang itu langsung ke masyarakat dan itu mempunyai niat yang baik, niat yang sungguh-sungguh, ayo kita TOT-kan begitu. Tetapi dengan syarat itu tadi ya, tidak boleh sendiri ya, paling tidak ada 9 orang. 9 orang itu nggak perlu juga satu-satu punya usaha, misalnya usahanya ada 3 tapi yang ikut itu 9 orang, itu silahkan. Itu nanti kita akan TOT menjadi G2RT komunitas namanya. Nanti di situ kemudian akan ikut terus ya, misalnya seperti kemarin exposure industri ya, berarti nanti ikut ya, dan saya rasa pihak Pemda juga tidak keberatan ya, karena akan semakin banyak produk-produk dengan label G2RT dan ini kita dakwahkan menjadi standarisasi kita bersama. Mungkin itu Pak Agus. Baik, terima kasih banyak Bu Rika atas jawaban dan penjelasannya. Dan terima kasih juga Mas Astiadi tadi sudah bertanya. Dan mohon maaf, mungkin Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang lain tidak bisa kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya karena waktu sudah habis dan ini mendekati sholat zuhur. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada webinar-webinar selanjutnya, dan mungkin ini request untuk panitia bisa dirancang lagi untuk yang seri kedua, 3, 4 dan selanjutnya. Ini menarik sekali. Baik, terakhir mungkin kami mohonkan closing statement untuk setiap narasumber, mungkin sekitar satu menit lah ya. Yang pertama kami persilakan pada Pak Wijarta. Silakan untuk memberikan tambahan atau mungkin closing statement. Oke, tadi berdasarkan paparan yang menarik dari Ibu Rika yang sampai kepada dataran faktis, ya, terima kasih Ibu Rika, juga dari Pak Krisna yang membuka wawasan cukup luas bagi kita semua ya, khususnya kalau dalam konteks ini, maka saya sepakat dengan Ibu Rika bahwa disruption ini bukan mematikan ya, bukan mematikan. Tetapi setiap perubahan itu akan ada peluang baru. Jadi Ibu Rika tadi juga tekankan demikian, dan Pak Krisna juga memberikan wawasan demikian. Apalagi seperti sampaikan Ibu Rika tadi, sebagai seorang Muslim kita yakin bahwa Allah itu menjamin rezeki. Jadi perubahan itu adalah hal yang apa istilahnya itu sunatullah ya, sunatullah, dan setiap perubahan akan membuka peluang. Sebagaimana setiap manusia yang mempunyai akal, maka dia akan berusaha untuk meningkatkan knowledge-nya sehingga dia bisa menguatkan kompetensinya, bisa membuka celah-celah, kalau bahasa saya tadi adalah membuka pintu rahmat. Sehingga dengan demikian, berdasarkan kompetensi kita yang meningkat, bisa memanfaatkan peluang dari pintu rahmat Allah itu, kita tetap bisa eksis dari bisnis syariah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kita langsung lanjut ke Pak Krisna. Silakan. Ya, terima kasih. Sangat komplit sekali materi hari ini, mulai dari telaah syar'i dan banyak hal terkait dengan cases yang ada di desa ya, tadi sangat luar biasa. Saya kira kunci dari ini semua adalah bagaimana kita memanai daripada era disrupsi ini dengan mampu membaca data dengan baik, sehingga kita mampu adaptif pada setiap inovasi-inovasi dan upaya kompetitif kita di tengah perubahan iklim bisnis yang ada. Jadi semoga kita semua mampu untuk tetap konsisten membaca seluruh dinamika data di environment kita dan mampu menerjemahkannya dalam setiap tindakan-tindakan kita dari segi resource kita maupun dari segi eksternal yang nanti kita hadapi. Saya kira itu saja, Mas Agus.
Makasih. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Baik, kita berikan dulu waktu sekitar 3 detik untuk Bu Rika bernapas. Sudah kencang sekali berlarinya tadi. Insya Allah. Baik, terakhir silakan Bu Rika. Baik. Tahu Pak Agus, saya sedang nafas. Baik, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan, meneruskan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Wiji, juga Pak Krisna, juga Bapak Ibu yang lain, termasuk yang bertanya, Mas Asriyadi. Yang pertama adalah ketika kita bicara tentang bisnis syariah, itu jangan dibolak-balik dengan bisnis konvensional. Yang benar adalah apapun yang ada di dunia ini dan itu sesuai dengan bisnis syariah, itulah syariah. Yang tidak bertentangan, yang tidak sesuai, itulah bisnis syariah. Gitu. Karena hakikatnya keilmuan bisnis syariah itu hadir sudah sejak Al-Quran diturunkan, dan itu nyata adanya, fakta adanya. Tidak ada yang namanya dokumen bisa langgeng ya, tidak berubah itu kecuali dokumen yang namanya Al-Quran. Itu luar biasa dan itu merupakan keajaiban untuk kita semua. Sehingga sekali lagi bisnis syariah itu adalah segala hal yang tidak bertentangan dan sesuai dengan syariah, itulah syariah. Kemudian yang kedua, berbisnis, berusaha, berikhtiar secara berjamaah dan bersama-sama tidak mudah. Jadi Bapak Ibu ketika melakukan segala sesuatunya, ketika itu melibatkan banyak pihak dan itu terlihat mudah, berarti Bapak Ibu diktator, ya. Sehingga ketika itu terlihat susah, terlihat ada kok ini susah sekali jalannya ya, disitulah berkah dan rahmat itu turun. Yang kita tidak akan tahu di mana pintu rezeki itu terbuka, tetapi ia lebih dekat dibanding kita berusaha sendiri. Dan itu secara ukuran jelas tersampaikan dengan analogi ketika kita sholat sendiri dengan sholat berjamaah, pahalanya sudah ada hitungannya 27 kali lipat. Itu contoh kecil saja yang sudah diberikan. Sehingga keyakinan, belief itu menjadi penting. Dan yang terakhir adalah pastikan segala sesuatunya bahwa di saat ini COVID sedang meninggi kasusnya. Kemudian di WhatsApp grup saya pribadi itu luar biasa, setiap buka itu saya sampai sudah deg-degan takut ya, karena kepergian rekan, orang tua itu berturut-turut ya, bertubi-tubi itu saya sampai luar biasa ya ini cobaannya. Namun demikian kita pastikan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu hanyalah dan hanya mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja Pak Agus dan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Bapak Ibu yang dari Hamara, matur nuwun. Oke, terima kasih Dr. Rika yang telah memberikan closing statement dan para pembicara yang lain, Pak Wijiharta, Pak Krisna Dityangga. Mohon izin saya menggantikan moderator begitu karena beliau terpental. Oh, udah masuk lagi. Silakan, Ustaz Agus. Hilang lagi Om. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang berbahagia. Acara webinar kita dengan 3 narasumber yang sangat luar biasa dengan kompetensi masing-masing. Insya Allah ini bisa menjadi kolaborasi begitu. Dan tadi harapan dari peserta ada seri-seri selanjutnya ya, yang insya Allah akan kita susun bareng-bareng sehingga harapannya tidak hanya berhenti di sini, mewujudkan tadi seperti Pak Wiji lihat dari sisi aspek manajemen syariahnya, Pak Krisna dari digitalnya, mungkin bisa dikolaborasikan dengan Dr. Rika. Terima kasih sekali lagi atas kontribusi pada siang hari ini. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada pembawa acara untuk segera bisa menutup acara pada siang ini karena akan sholat zuhur. Silakan Mas Kris. Terima kasih atas moderator yang memberikan kesempatan pada saya. Alhamdulillah acara demi acara sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Tasim, Ibu Siti serta pemateri Bapak Wijiharta, Bapak Krisna Dityangga dan Ibu Rika Fatima serta seluruh peserta webinar yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelum menutup acara ini, marilah kita melakukan dokumentasi. Sudah Mas Krisna. Baik, kita hitung mundur ya. Ini ada beberapa slide, jadi nantinya kita akan melakukan 3 sesi. Baik, terima kasih. Semoga dari materi yang disampaikan tadi dapat mempermudah dalam penangkapan, pemahaman, serta dalam mengamalkannya gitu, atas ilmu dan pengalaman yang sudah kita dapatkan ini.
Sebelum mengakhiri acara, saya Krisna Janegara selaku MC mengucapkan mohon maaf kepada seluruh peserta atas kesalahan dalam webinar ini. Kepada Allah saya memohon ampun. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rika, Terima kasih Bu. Pak Krisna, dan teman-teman semua para peserta. Semoga sukses selalu. Sukses selalu Ibu, Pak Muntasin, Pak Sugeng, Pak Agus. Ada Dr. Subhan ini dari Universitas Samawa. Luar Masya biasa. Allah. Terima kasih Pak Subhan. Insya Allah. Mohon izin Ibu Siti, Bapak Ibu semua, sukses selalu, sehat selalu. Amin. Amin.